Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia dari Semas Riyadul Muhlisin, Kabupaten Tangerang. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi sebagai rangkaian dari kegiatan supervisi akademik dengan Ibu Siti Maisaro selaku guru ekonomi di SMA Riyadul Muhlisin. Selamat pagi Bu Mai. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu, sehingga bisa lebih siap untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada murid. Kegiatan praobservasi ini merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mai terkait kegiatan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran ekonomi di kelas 10, materinya tentang kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran yang akan saya capai yaitu 1. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep kebutuhan. Lalu kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan melalui kegiatan kelompok, diskusi kelompok. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan melalui presentasi kelompok. Jadi itu tujuan pembelajaran di materi kebutuhan manusia. Oke, baik Ibu. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu di mata pelajaran ekonomi kelas 10 ya Bu ya. Materinya kebutuhan manusia. Ya, di bab 2. Oke. Selanjutnya untuk area pengembangan yang hendak dicapai pada kegiatan pembelajaran nanti apa Bu? Untuk area pengembangan yang dicapai di kegiatan nanti yaitu yang pertama keaktifan ya dalam kegiatan belajar di kelas, karena memang di kelas itu kan anaknya kurang aktif. Terus yang kedua itu saya ingin mengembangkan motivasi agar peserta didik lebih semangat dalam belajarnya. Dan yang ketiga ingin peserta didik itu memiliki rasa percaya diri dan kemandirian dalam presentasinya. Oke. Baik, tadi ada 3 poin kalau nggak salah ya Bu ya, tentang keaktifan belajar siswa, area pengembangannya, lalu motivasi belajar, kemudian rasa percaya diri dan kemandirian siswa di kelas. Selanjutnya untuk strategi yang Ibu sudah persiapkan untuk pembelajaran apa saja? Untuk pembelajaran strateginya yaitu saya menggunakan model pembelajaran masalah ya, PBL dengan pendekatan diferensiasi, dan saya akan menggunakan metodenya itu metode ceramah, lalu juga diskusi dan serta tanya jawab. Wah, banyak ya Bu. Oke, strateginya sudah di situ ada 3 strategi sih. Ya, itu tadi baru 1 strategi. Ya, jadi strategi yang keduanya itu saya akan menyajikan konten dalam pembelajaran menggunakan itu TPA-CK. Jadi menggunakan teknologi ya, dan memberikan ice breaking di awal dan di kegiatan inti. Jadi agar anak tidak cenderung monoton ya dalam pembelajaran. Jadi biar dia lebih semangat aja, lebih fresh aja gitu ya. Jadi saya akan menerapkan kegiatan ice breaking. Baik, sudah cukup banyak amunisinya ya untuk kegiatan pembelajaran nanti. Ada mulai dari modelnya, kemudian ada metode-metodenya juga bervariasi, lalu menggunakan TPA-CK juga ya, dan ada selingan ice breaking. Oke Bu, kira-kira ini rencananya mau dilaksanakan kapan? Untuk mapel ekonomi kebutuhan ini akan saya
kegiatannya akan saya terapkan di hari Senin di jam ke-1 ke-2 itu ada di jam pertama di kelas 10. Jadi hari Senin ya Ibu ya Iya, betul, kegiatannya. Senin. Baik, jadi nanti di hari Senin insya Allah saya akan mendampingi Ibu dalam kegiatan pembelajaran dan mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Ya, nanti setelah itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi sebagai bagian dari evaluasi proses pembelajaran. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, setelah apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu saya lebih siap dan lebih terstruktur untuk kegiatan belajar di hari Senin nanti. Jadi bisa lebih siap lagi Iya. untuk menghadapi kegiatan di hari Senin. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Mai atas percakapan hari ini. Semoga nanti hari Senin kegiatannya berjalan dengan lancar ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari ini belajar seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Silakan Rizky Maulana. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat semuanya? Sehat. Ada yang masuk atau tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa? Ali. Ali kenapa Ali? Sakit. Kenapa sakitnya Ali? Dari motor. Dari motor. Dari tengok belum? Belum. Hanya Ali aja? Iya. Iya, Ali aja sakit. Semoga Ali diberi kesembuhan dan bisa belajar seperti biasanya lagi. Oke, sebelum kita belajar ya, untuk menjiwai ya rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia, maka kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, yaitu Maju Tak Gentar. Siapa yang mau jadi dirijen? Ayo, silakan Sri. Silakan di depan. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, silakan.
Ya, Bapak biasa jangan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kalau itu mah biar kelihatan maksudnya. Faktor internal yang pertama tingkat kepuasan dan gaya hidup, yang kedua usia, yang ketiga penghasilan, yang keempat pendidikan, yang kelima pekerjaan, dan yang satu lagi faktor eksternal yang pertama keadaan alam, kedua Sekarang saya semua ini izin bertanya, kenapa pendidikan termasuk ke dalam faktor kebutuhan manusia? Nah, kenapa pendidikan termasuk ke dalam faktor kebutuhan manusia? Daniel yang mau jawab? Oke, silakan Daniel. Karena pendidikan disebutkan pendidikan dasar pasti akan berbeda dengan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar tidak membutuhkan laptop, sedangkan pendidikan tinggi membutuhkan laptop dalam menunjang studinya. Gimana? Sering begini? Oke, jadi tadi kenapa faktor pendidikannya apa? Faktor kebutuhan manusia itu pendidikan itu penting ya karena memang kita itu harus ya bersekolah, terus juga memang kebutuhannya itu berbeda-beda, SD, SMP, SMA, bahkan sarjana itu berbeda. Ada yang lagi yang dikerjakan? Ya udah, kalau gitu silakan ditutup. Terima kasih, sekian dari presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Nanti kalau misalnya ada yang lagi kalau udah selesai kita tepuk salut ya. Bisa tepuk salut. Siapa nih yang pemimpinnya? Udah semuanya kita mungkin bisa tepuk salut. Salut gitu aja ya. Oke, biar semakin semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok hebat. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yaitu terbagi menjadi 4. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya, kedua kebutuhan manusia menurut sifatnya, ketiga kebutuhan manusia menurut waktunya, dan keempat kebutuhan manusia menurut subjek. Kebutuhan manusia menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan yang bersifat mendasar, akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia. Contohnya kebutuhan akan segera, pangan, dan obat. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya televisi, handphone, sepatu, dan telepon. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan barang yang bersifat atau mewah. Contohnya mobil dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah sampai ke presentasi ya, sudah sampai ke pertanyaan kelompok juga sudah bertanya ke pihak tiap kelompok ya, maka kita langsung ke kesimpulan. Jadi sifatnya jasmani harus rajin, dan kita butuh sehat. Lalu menurut waktunya, kalau menurut subjeknya, jadi saya menyimpulkan dari kebutuhan manusia. Disiapkan
duduk siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kami undur diri ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan rekan Bu Hana, Bu Mai, dan TGP saya Bu Hana di dalam rangka PI yang kelima, pendampingan individu yang kelima ini. TGP mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik. Nah, yang lalu sudah dilakukan untuk praobservasinya, dialog praobservasi, kemudian observasinya, dan yang terakhir adalah pasca observasi setelah dilakukan pengamatan pembelajaran. Nah, TGP mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada rekan sejawatnya, dan ini ada Bu Mai ya, yang mendapatkan dimintai bantuan untuk melakukan dibimbing ya oleh Bu Hana ya, saya dibimbing oleh Bu Hana. Nanti dalam percakapan pasca observasi ini yang pertama nanti akan dinilai tentang praktek coaching yang dilakukan oleh TGP oleh Bu Hana kepada Bu Mai. Nah, ada poin-poin yang bisa menjadi bahan untuk dialog coachingnya. Yang pertama, menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Jadi nanti Bu Hana meminta Bu Mai untuk menyampaikan tujuan percakapan kali ini nanti untuk apa. Kemudian si Bu Hananya akan menjelaskan dari hasil data observasi kepada Bu Mai-nya. Kemudian yang kedua, melakukan percakapan umpan baru setelah dilakukan observasi. Nanti ada LK-nya yang sudah disiapkan oleh Bu Hana ya, bisa diambil pada modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Yang ketiga, melakukan percakapan perencanaan area pengembangan diri, ini LK-nya sudah. Nah, yang terakhir nanti dari hasil dialog ini nanti bisa dilanjutkan untuk digabungkan menjadi satu rangkaian untuk memenuhi aksi nyata 2.3. Nanti saya persilakan Bu Hana untuk melanjutkan untuk dialog pasca observasinya. Saya persilakan. Terima kasih Bu Yoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mai. Siang. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi kegiatan apa ini Bu? Lagi kegiatannya itu apa ya? Mempersiapkan diri untuk ujian pengetahuan. Lagi sibuk juga ya? Ya, betul. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya dengan saya sebagai observer pada hari Senin ya Bu. Iya, betul. Dengan Ibu. Kemudian saya mau tanya ke Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan saya sebagai observer? Pastinya nervous ya. Sebelumnya kan kita belajar seperti biasa aja tanpa diobservasi. Kali ini diobservasi oleh kurikulum sekaligus CGP. Nah, pasti nervous banget. Karena ada yang mengamati ya, Iya, betul. jadi lebih nervous. Lebih nervous dibanding biasanya. Ya, sebelumnya saya mau menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan percakapan kita pada hari ini. Ya, jadi dari kegiatan pasca observasi ini, apa yang ingin Bu Mai dapatkan dari percakapan kita? Dari tujuan ini yang ingin saya dapatkan, pertama kan saya itu diobservasi ya, berarti saya akan ingin lebih baik dalam hal belajar, mengembangkan apa yang sudah diberikan oleh karena sebagai observer atau coaching, materi-materi atau rencana-rencana yang sebelumnya kita bicarakan itu bisa saya terapkan di pembelajaran observasi kemarin. Oke, baik. Jadi Ibu ingin dapat mungkin evaluasi dari hasil observasi saya di kelas tadi. Ya, jadi kita waktu
pra observasi sudah mengobrol ya, kemudian Bu Mai juga sudah tanya jawab dengan saya sudah tanya tentang tujuan pembelajarannya kepada Bu Mai ya, lalu area pengembangan yang hendak dicapai. Kalau tidak salah waktu itu Bu Mai ingin area pengembangan yang hendak dicapainya salah satunya keaktifan belajar, kemudian motivasi siswa, lalu rasa percaya diri dan kemandirian siswa. Nah, untuk untuk area pengembangan tersebut, saat kegiatan pembelajaran apa saja yang sudah Bu Mai lakukan? Jadi pada saat pembelajaran sebelumnya saya tidak menggunakan metode pendekatan diferensiasi karena memang kan sebelumnya setelah saya mengetahui metode tersebut saya terapkan di pembelajaran saya, yaitu tadi keaktifan belajar. Sebelumnya kan anak-anak itu hanya diam mendengarkan ceramah yang tidak bosan, lalu saya menerapkan pendekatan diferensiasi ini menggunakan metode konten, proses dan produk. Di sini anak mulai aktif dalam belajarnya. Jadi mereka dibagi kelompok. Di dalam kelas itu saya bagi kelompoknya 4. Ada kelompok semangat, kelompok kuat, kelompok luar biasa, dan kelompok hebat. Nah, mereka masing-masing kelompok itu membuat yang dilakukan itu di LKPD-nya itu sesuai dengan metodenya masing-masing gitu. Ada yang membuat magnet, terus juga ada yang memberi alasan gitu. Nanti dia mempresentasikan ke depan. Kemudian dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, kira-kira keberhasilan dari proses tersebut kalau kita rentang sudah ada di angka berapa? Karena ini mengawali ya, saya menggunakan metode ini sekiranya di rentang 75 sampai 80. Kira-kira untuk kedepannya Bu Mai ingin angka berapa idealnya? Idealnya sih tidak terlalu ideal, tapi ya 90 lah ya. Berarti ada peningkatan ya? Peningkatan kembali. Harapannya ada peningkatan. Oke, baik. Kemudian dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin, kendala apa saja yang dihadapi? Kendala pertama karena kemarin itu kondisi cuacanya tidak menentu. Pertama internet. Ya, karena kan di situ saya pakai pakai aplikasi-aplikasi yang menggunakan internet. Nah, kedua di situ juga masih ada anak yang ngobrol, juga ada anak yang masih kesulitan dalam menganalisa LKPD, menganalisa pertanyaan yang ada di LKPD. Jadi ada 3 permasalahan yang Ibu hadapi ya. Kemudian bagaimana tuh Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau internet kan pasti kita cari provider yang lain. Kalau misalnya kebetulan waktu di kelas itu saya pakai hotspot pribadi karena cuacanya lagi tidak mendukung, itu berpengaruh. Jadi saya mencari wifi yang paling dekat di kelas itu wifi kepala sekolah, karena wifi yang sebelahnya itu agak di atas jadi tidak nyambung gitu. Jadi saya pakai wifi ini di luar. Nah, yang kedua yang masalah siswa ngobrol, entah dia itu ngobrolin apa, yang namanya ngobrol di dalam kelas itu walaupun kita sudah berusaha untuk menerapkan metode-metode, tapi anak masih ada lagi yang ngobrol. Nah, mungkin solusinya nanti akan lebih aktifkan kembali aja saat belajar. Kalau untuk tadi analisa anak saat mengerjakan LKPD masih kesulitan, jadi kemungkinan besar mereka kurangnya literasi. Nah, jadi saking kurangnya literasi, jadi mereka tidak bisa menyusun kata-katanya tersebut gitu. Padahal di diri dia tuh ini udah ada gitu, tapi pas mau menulisnya itu mereka tuh kayak kesulitan gitu. Nah, mungkin saya di sini akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, di mana kan guru bahasa Indonesia itu tahu ya trik-trik gimana caranya anak biar lebih banyak literasi, dan kemungkinan besar saya memberi
instruksi kepada mereka untuk mencari sumber-sumber materi di luaran selain guru. Baik, jadi tadi permasalahan-permasalahan yang sudah yang Ibu hadapi, kemudian rencana solusi yang mungkin nanti akan diterapkan ya berdasarkan kemarin praktik pembelajaran ya, ada kendala-kendala ya. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan diperbaiki dengan solusi yang tadi Ibu sampaikan. Oke, baik. Kira-kira untuk rencana ke depannya, tadi kan solusinya sudah dapat ya dari Ibu, akan dilaksanakan kapan? Minggu depan kalau di hari Senin itu kan di kelas 10 ya, karena ini kebetulan kemarin observasinya tuh ngajarnya di kelas 10. Jadi Senin depan itu kelas 10. Nah kalau Jumat besok ada di kelas 12. Jadi kalau saya sudah siap besok gitu, tapi kayak sepertinya saya siapnya di minggu depan. Jadi berarti Ibu ada rencana menerapkan juga di kelas lain, Iya, di kelas 12, kemudian di kelas 10 untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira apakah ada pihak lain yang ingin Ibu libatkan atau Ibu butuh bantuan mungkin, atau cukup Ibu saja dalam melaksanakan rencana kegiatan selanjutnya? Kalau di dalam kelas mungkin ya saya saja ya, karena memang mapelnya berhubungan dengan saya ekonomi. Tapi kalau untuk kolaborasi tadi literasi, bagaimana caranya minat untuk membaca itu lebih banyak lagi, saya berkolaborasi akan mengenalkan ini ke guru bahasa Indonesia gitu, karena mereka guru bahasa Indonesia kan tahu ya pasti trik-triknya karena membaca dulu gitu. Jadi saya mau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Baik. Alhamdulillah berarti untuk rencana ke depan sudah jelas ya Bu, akan dilaksanakan kapan, kemudian Ibu juga akan berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia terkait kemampuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa ya, agar lebih mudah memahami konteks-konteks materi ya. Baik, mungkin nanti setelah kegiatan kita bisa diskusi kembali ya. Kalau misalnya Ibu ada masalah lagi bisa sharing ke saya lagi untuk membicarakan hal ini. Seperti itu. Terima kasih Bu Mai atas waktunya hari ini. Semoga pembelajarannya ke depan semakin baik, semakin bagus, semakin berpihak pada murid. Terima kasih Bu. Saya kembalikan kepada Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Hana dan Bu Mai yang sudah melakukan konsultasi. Bu Mai untuk pengajarnya ya, semoga untuk keberlangsungan ke depannya bisa dilakukan. Dan juga Bu Hana sharing ya, berbagi dengan sekolah tentang pembelajaran yang menyenangkan. Baik, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin catatan dari saya, hasil observasi dari pembelajaran yang Ibu sudah sampaikan hari ini, dari aspek-aspek dan strategi pengembangan yang sudah kita bicarakan di pra observasi ya, Ibu menggunakan model PBL, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada, kemudian keaktifan belajar siswa juga tadi sudah terlihat ya, anak tadi maju ke depan menuliskan di sticky note ya, jadi keaktifannya mulai muncul gitu ya. Kemudian rasa percaya diri dan kemandirian, anak tadi mengerjakan tugas secara mandiri, kemudian presentasi itu juga menunjukkan rasa percaya diri, lalu motivasi belajar siswa juga. Mungkin tadi beberapa kendala yang sudah Ibu sampaikan itu hal-hal yang nanti bisa difokuskan di pertemuan selanjutnya agar lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih Bu Mai atas kegiatan praobservasi, kemudian observasi kita dan pasca observasi. Baik, terima kasih ya Bu Mai. Sama-sama Ibu. Ya, saya tutup untuk kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.